Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Desa Matanga, Kecamatan Bangis Selatan. Nah, kita sini akan survei beberapa titik air untuk pemetaan perpipaan di daerah Bangis Selatan. Nah, kebetulan saat ini juga saya bersama dengan Kang Rudi yang lagi berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat di sini. Ayo, kita temui Kang Rudi. Assalamualaikum Kang Rudi. Waalaikumsalam. Jam berapa Kang Rudi datang ke Matanga? Kurang lebih 1 jam yang lalu ya Pak ya? Kebetulan saya sama Pak Ketua Ketua untuk kelompok tani yang ada di Matanga. Ini agenda hari ini apa ini Pak? Kira-kira agenda hari ini? Rencana kita langsung mau ke lokasi untuk mengukur, mensuper, survei mata air yang ada di sini. Saya dapat informasi dari Pak Ketua bahwa mata itu ada 2. Cuman debit airnya Pak Ketua belum tahu, kita ukur bersama nanti. Ini rencananya wilayah yang akan diairi kurang lebih Berapa itu? 1000 hektar. 1000 hektar. Nah, ini jangkauan dari mata air sampai ke embung kita belum tahu Pak, nanti kita lihat semua Ya. dan mudah-mudahan debitnya cukup. Mudah-mudahan debitnya cukup. Mudah-mudahan debit cukup. Dan mungkin juga lokasi di mata air bisa ideal lah ya dengan pemasangan papan nanti. Nah, kira-kira dalam satu tadi katakan ada sekitar 1000 hektar ya yang akan diairi. Itu kira-kira dapat air per detiknya itu kira-kira harus berapa idealnya? Kalau idealnya kan tergantung debit air Pak, makanya kita usahakan mudah-mudahan bisa antara 3 sampai 5 liter per detik. 3 sampai 5 liter per detik. Yang naik ya, yang naik lebih hadirkan mudah-mudahan mata air itu yang ada lebih dari 8 liter per detik. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih banyak informasinya. Pak Ali. Setelah berbincang-bincang dengan Kang Dudi bahwa kita hari ini tuh survei hanya 2 titik, 2 lokasi mata air. Kemungkinan beliau juga belum tahu berapa banyak debit yang ada di sana. Cuma nanti kita dengan tim akan mensurvei di sana. Nanti kelayakannya akan dikaji oleh Kang Dudi. Kita akan melanjutkan perjalanan ya ke mata air di kurang lebih sini berapa kilo Pak? Kurang lebih 9 kilo. Ya, sampai ketemu di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasukan siap. Siap. Nanti ada ini. Tatanan. Nah, baru sandar pakai ini. Kita dapat. Iya. Untuk teknik lainnya ya. Boleh Bilang naik motor. Cuma di situ saja motor. Sudah Oh, saya bisa sama juga. bawa dengan motor. Bagaimana ini mau turun semua itu gimana? Oke. Nah, inilah pejuang-pejuang. Air irigasi. Kita dalam kawan-kawan dalam peristirahatan dulu karena tadi perjalanan dari rumah tokoh masyarakat desa apa ini? Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan ya. Nah, Kecamatan Banggai Selatan. Kita naik motor ya kurang lebih mungkin sekitar 5 menitan atau sekitar 2 km terus jalan kaki ke sini. Wah, luar biasa. Teman-teman kita membawa peralatan TS dan segalanya diangkut secara manual. Sangat luar biasa. Nah, ini ada tokoh masyarakat dari Desa Matanga, kita berbincang-bincang sedikit. Pak, kira-kira ini ke lokasi mata air berapa kilometer lagi ya? Nah, kalau kira-kira dari sini kita perkiraan dia 1,5 kilo lagi sudah nyampe. Terus area jalannya apakah terjal atau Tidak, begini. datar-datar saja? Datar-datar saja. Datar Sampai di Sudah mata air landai. itu Oh, berarti ya. yang ekstrimnya mulai dari sana ya? Mulai dari pertama itu tadi kita turun itu dari motor, nah di situ yang titik ketinggian memang di situ. Oh, ketinggiannya di sebelah Ya, sana ya. ya. Di sini sudah datar semua. Sudah datar semua ini sampai. Kang Dudi, dilihat tadi kalau orang sini bilang katanya ekor sungai ya kalau tidak salah ya. Ada kepala sungai, ada ekor sungai. Nah, katanya begitu. Nah, kira-kira menurut Kang Dudi lihat dari suasana yang lokasi di sini, kira-kira
ini melihat debit air yang tadi ekornya, ini memungkinkan tidak tuh? Kalau saya lihat selintas tadi Selintas saja ya. lewat itu ekornya aja sudah kayak gitu ya. Iya. Apa namanya di Kepalanya gitu. gitu ya. Tapi itu semua serba mungkin. Sudah mungkin ya. Paling banyak kan kita harus sampai di mata air. Nah, mudah-mudahan katanya barusan informasi dari Pak Saleng 1,5 kilo lagi kita nyampe. Mudah-mudahan cuaca tetap mendukung Pak Ali. Iya, panas masih panas. Iya, Tidak betul, hujan. Kalau tidak hujan hujan. terrepot juga licin jalanan. Licin. Iya, oke. Ini dari Kepala BPP Banggai Selatan ini ya. Pak, ini kita ada program perpipaan pengairan untuk perkebunan, Pak. Ya. Nah, jadi menurut Bapak andai kata ini kita berandai-andai dulu karena belum pelaksanaan kan ya. Nah, andai-andai apabila terlaksana pengairan di sini, kira-kira komoditi apa Pak di sini yang bisa ditanami di sini? Jadi untuk Kecamatan Banggai Selatan itu dengan luasan pengukuran LP2B kemarin Iya, itu 1.350. 1.350 hektar kira-kira Ya, itu seperti kawasannya. itu. Kawasannya. Kalau komoditi yang akan masuk di dalam itu diantaranya tanaman perkebunan itu sudah masuk. Sudah masuk. Ada kelapa, ada cingke dan lain-lain. Kemudian Plat mente mungkin ya, gitu ya. kemudian tanaman pangan. Nah, tanaman pangan ini bentuk apa? Tanaman pangan itu super prioritas itu yang cocok sebenarnya porang. Porang di sini ya. Karena ketinggian ini yang di atas 300 dengan di antar lembah kemudian sumber air itu cocok karena dia mendapatkan suhu yang dingin. Begitu ya. Nah, itu kalau untuk porang. Untuk porang. Kalau tanaman pangannya sendiri gimana? Tanaman pangan ada ubi bangga, Oh, ubi ada bangga. talas, Iya. itu yang apa namanya pangan lokal itu memang tetap ada di Oh sini. begitu ya. Iya. Oh, terima kasih Pak informasinya ya Pak ya. Oke, sip. Nah ini ada Pak Malik juga di sini. Pak Malik, dalam perjalanan ini kita beberapa waktu yang lalu dari rumah tokoh masyarakat di sini, kira-kira Pak Malik sudah menemukan titik tertinggi tidak di sini? Untuk sampai titik di sini sudah dapat atau belum? Tergantung nanti sampai ke mata air. Oh, jadi Pak Malik diukur Masih, dulu, ya, masih masih. mencari sampai di atas apakah Iya. masih ada yang tertinggi atau tidak? Iya. Oh gitu. Jadi untuk sementara dari keseluruhan disimpulkan di dalam kita perjalanan kesehatan sambil ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman di sini. Kalau untuk debit air kemungkinan sebelum kita ke mata air juga diprediksi bisa memungkinkan. Nah, terus apabila ini terairi, kemungkinan menurut Kepala BPP di sini ada tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Nah, informasi untuk saat ini segitu dulu. Kita cabut lagi cari tempat mata air yang kata masyarakat sini kira-kira 1,5 km lagi dari sini. Oke. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita nyampe juga ke mata air pertama di orang ini sebutnya Ken katanya. Air sangat tegas sekali dari sana, mata airnya ke sini. Terus perjuangannya sangat melelahkan sekali karena jalannya naik turun masuk ke licin sekali untuk masuk ke lokasi ini. Ah, lalu nih setelah melihat mata air seperti ini, kira-kira debitnya mencukupi atau tidak nih Kang Yudi, kira-kira ini? Jadi untuk sementara saya katakan ini tidak layak ya. Belum layak. Jadi gini, kemungkinan tadi yang kita lihat di bawah yang kita katakan ekor itu setelah datang ke atas terpecah ya. terpecah mana-mana, mungkin nanti jadi kumpulan. Makanya nanti dari ini kita lihat lagi yang satu sebelah mana di mana pertemuannya mereka, baru kita di situ kita ambil. Jadi untuk saat ini survei kita saat ini katanya kata Kang Dudi bahwa debit air di sini kurang memadai untuk dialirkan ke titik masyarakat atau perkebunan sekitar sini. Akhirnya mungkin kita akan cari lagi sumber mata air yang kedua. Apakah memadai atau tidak? Ya. Kalau tidak mungkin akan ada penggabungan seperti itu. Penggabungan dari dua mata air menjadi satu titik. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, informasi Kalau di saat sini ini. kita ambil kiri terus di tempat simpan motor tadi ambil kiri itu. Kita posisikan ke buta
Sama di mana itu yang Pak Periksa itu tempat umbungnya yang sama siapa yang di Malino? Siapa di Benang? Nah sekarang Pak Saleng kita rencanakan bak penangkapnya di situ, ya. Iya iya. Kita rencanakan di situ seperti apa bangunannya. Medannya ini. Ya, ini gini ya. Ini bak kan pengamanan bak saya. Iya. Bak di sini. Udah dua-duanya bisa ambil. Ini baknya. Belum bisa? Belum bisa? Hah? Kita nggak tahu kan? Ini kan tak pernah banjir kalau saya lihat kan? Banjir, bak aman. Hah? Oke. Berapa? 4 ya? Pak Ketua bacet saja. Bacet Hitung ya, saja. 1, 2, terus. Bacet dulu kaca atas sana. DPK ujung saja, kira-kira 30 cm. Ya. Yang batu tas. Mata air apa ini Pak? Galumbang. Galumbang. Yang merah-merah sapi itu dipegang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai kepada mata air yang cukup memadai. Nah, kawan-kawan sini tadi dalam rangka pembersihan tempat untuk bak penangkap di sini. Nah, terus teman Kang Malik, Pak Malik juga sekarang lagi mengukur beda tinggi dan sudah menyelesaikan perbedaan tinggi mata air dengan bak penangkap. Nah, kita tanya-tanya dulu sama beliau Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Malik. Nah, gimana Pak Malik? Tadi ketika mengukur kan sini ada 2 mata air Pak yang mau digabung ke bak penangkap ya. Nah, jadi kalau dari bak air dari mata air yang satu beda tinggi dengan bak penangkap berapa itu Pak? Beda tingginya 1 meter. 1 meter dari Ini 153, 154. nah, di sana 154, di sini 153. Nah, kalau dari mata air yang kedua yang di sana Pak? Ini 155. 155, ini 153, berarti beda 2 meter. Oh, jadi itu cukup bisa untuk masuk ke bak penangkap ya, selisih 1 meter dan selisih 2 meter. Lebih rendah. Ah, artinya bak penangkap ini ideal karena menurut Pak Malik bahwa beda tinggi antara mata air dengan bak penenang. Yang sebelah kanan, mata air sebelah kanan itu berjarak 1 meter, dan untuk sebelah kiri sana
itu berjarak 2 meter. Jadi artinya ini bisa dari dua mata air bergabung di satu bak penangkap. Oke, info dari kami sekian. Terima kasih. So, ada 7 sana? 7. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Nah, ini ternyata tadi itu waktu pertama kali melihat mata air yang tadi itu pertama itu tidak memadai ya. Nah ini survei yang kedua di hari ini ya untuk mata air ini. Gimana Pak Rudi untuk kelayakan tingkat mata air sampai ke bak penangkap di sini itu? Jadi alhamdulillah setelah kita berembuk, setelah makan siang mungkin pada kelaparan semua ya. Siap. Koncongan. Koncongan. Nah. Jadi kita setelah berembuk, istirahat, kita menenangkan pikiran dulu, terus sama teman-teman kita berembuk sama Pak Saleng, Pak Arsen. Kita sepakat semua untuk mencari mata air kedua. Iya. Akhirnya alhamdulillah kita sudah menemukan 2 titik mata air. 2 titik langsung ya Pak? Yang berdekatan. Ya, yang berdekatan. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Maka kita akan gabung. Oh gabung dari 2 titik ini langsung. Gabung di nanti di sini buat rencana bak penangkap ya. Oh bak penangkap. Nah, ini bak penangkap. Di sana satu ground capturing satu, Ground capturing 2. ground capturing 2. Nah, dari bak penangkap ini baru kita langsung alirkan ke bawah ya. Dari sini langsung ke bawah. Nah, ini sistem perpipaan gravitasi. Nah, jadi ini kita pakai sistem perpipaan gravitasi. Kenapa? Karena beda tinggi dari lokasi ini sampai terakhir Ya. yang akan kita airi, beda tingginya jauh banget. Jauh banget ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan nanti dengan beda tinggi yang ada, air ini bisa mengalir dengan sempurna ya. Kalau kita lihat debit airnya, insya Allah mudah-mudahan cukup. Kira-kira ini debit air itu berapa liter per detik ini Pak? Kalau ini saya perkirakan sekitar antara 2 sampai 3 liter ya. Per detik yang yang kanan. covering 2, Nah, yang ke covering 1 satu kurang lebih antara 5 sampai 7. besar sekali kalau gitu Pak debit Ya, air. alhamdulillah. Besar sekali. Ternyata setelah bincang-bincang dengan Kang Budi, setelah tadi kita agak sedikit risau gitu ya karena tidak menemukan yang ideal untuk mata air, akhirnya kita dapat di sini. Dan katanya ini jadi sistemnya sistem langsung gravitasi saja, gitu gravitasi saja karena tingkat tinggi permukaan dari lahan dengan mata air cukup tinggi perbedaannya, sehingga tidak perlu memakai alat tambahan ya Pak ya. Nah seperti itu. Nah, oke informasi seperti itu. Terima kasih. Dadah. Kita sudah mau balik.